Tanggal 12 Desember tahun 2019 merupakan hari bersejarah bagi masyarakat, khususnya para pesilat di tanah air. Karena di hari itu pencaksilat diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh dunia atau Intangible Cultural Heritage oleh UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun demikian, setelah ditetapkannya pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda hasil karya nenek moyang masyarakat Republik Indonesia, masih ada sejumlah kewajiban yang harus dilakukan, di antaranya pencaksilat harus terpelihara, terlindungi, terpromosikan, dan teregenerasi. Untuk itu, Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Pengprov Jawa Barat terus melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kewajibannya agar pencaksilat senantiasa terpelihara, terlindungi, dipromosikan, dan dapat dikembangkan secara turun-temurun oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Salah satu kegiatan yang digelar IPSI Pengprov Jabar adalah dengan menggelar tasyakur kedua tahun diakuinya pencaksilat oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang diselenggarakan di Gedung Sate Pengprov Jabar Minggu 12 Desember tahun 2021. Acara tasyakur kedua berlangsung sukses dan dihadiri ratusan pesilat dari Jawa Barat. Rangkaian acara diawali dengan buka gelanggang oleh para pesilat dari perguruan pencaksilat di Jawa Barat. Seterusnya dilanjutkan dengan kaul pencaksilat sesepuh, sambutan Pengprov IPSI Jabar, penandatanganan kerjasama Ponpes Modern Al-Fat dengan Pemprov IPSI Jabar, dan pemberian beasiswa kepada 100 kader SDM pencaksilat dalam dan luar negeri. Acara dilanjutkan dengan penyampaian penghargaan kepada tokoh-tokoh pencaksilat di Jawa Barat, pepejeh dari aliran penca Sunda, tampilan seni tradisi penca oleh pesilat dari Panglipur Pamagersari dan pesilat dari Sukabumi, dan diakhiri dengan doa penutup. Ketua IPSI Jabar, Haji Pinera Wijaya atau yang akrab disapa Kang Icak, mengundang sejumlah tokoh penting dan memberikan penghargaan sebagai wujud tanda terima kasih atas kerja keras, menjaga, melestarikan, mempromosikan, dan terus meregenerasikan pencaksilat ke masyarakat. Hari ini adalah wujud syukur kita, 2 tahun pencaksilat diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Kami atas nama Pengprov IPSI Jabar melaksanakan tasyakuran dengan mengundang seluruh stakeholder dalam rangka silaturahmi, ujar Kang Icak. Bagi Kang Icak, merayakan hari diakuinya pencaksilat oleh dunia itu bersifat penting, karena selama 2 tahun ini masih diinvestigasi oleh UNESCO, sehingga kegiatan-kegiatan harus dilaksanakan, diantaranya adalah meregenerasi, memelihara, dan mempromosikan. Gimana teh naon sih wa ada alihi wa sahbihi wasallam bidahi.
adalah wujud syukur kita. 2 tahun kita diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia asal Indonesia. Untuk itu kami Provinsi Jawa Barat melakukan syukuran, di mana kami melaksanakan syukuran itu dengan mengundang seluruh stakeholder pencaksilat untuk bersilaturahmi di dalam rangka syukuran tersebut. Saya kira ini penting sekali karena bagaimanapun juga selama 2 tahun ini tentu kita masih diinvestigasi oleh pihak UNESCO beberapa hal yang memang harus kita laksanakan. Di antaranya adalah dengan meregenerasi, memelihara, mempromosikan. Itulah saya kira yang kita lakukan. Saya kira begini, kita dari DPR Jawa Barat bersama akan terus berbentuk bahwasanya pencaksilat ini harus tetap menjadi suatu warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO. Hal-hal tadi disampaikan oleh Pak Icang bahwa kita harus memelihara, mempromosikan. Saya kira 2 hal itu perlu kita kejar terus, di mana kalau memelihara berarti kita harus melestarikan budaya ini lewat masyarakat, terutama generasi muda. Maka kemudian setelah tadi ada kerjasama dalam kurikulum, saya kira cukup bagus, insya Allah. Kami di Komisi 5 akan mengundang juga dari Pemda IPSI Jawa Barat untuk bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan, ya, Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk menjadikan ini sebagai suatu kurikulum di dalam sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya di Sumatera sendiri harus terus melestarikan ini. Makanya kemudian kami terus mau membangun kampung pencaksilat agar pencaksilat itu lestari dan insya Allah tetap dipromosikan di dunia. Saya kira itu yang akan kami lakukan dalam beberapa waktu mendatang. Terima kasih. Sampai dengan saat ini saya kira kita sudah pada tahap teknis. Kita tidak sudah bicara teknis. Kalau secara prinsip saya kira ini sudah selesai. Bahwa itu memang harus sudah dilaksanakan sekolah yang ada di Jawa Barat. Ya, saya kira salah satunya seperti yang kita lakukan pada hari ini ya, diinisiasi oleh Pemprov Jawa Barat, mengumpulkan para tokoh dan insan pencaksilat yang ada di Tatar Jawa Barat, membangkitkan gairah, membangkitkan semangat, membangkitkan kebersamaan, agar kita terus menjaga serta melestarikan pencaksilat ini dari berbagai aspek. Saya dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, selain dari aspek seni, budaya, lalu juga ada olahraga prestasi kan yang dilakukan, kita juga sekarang sedang menerobos supaya pencaksilat ini juga bisa tampil dan diakui melalui jalur pertarungan profesional. Ini saya kira yang perlu juga terus kita angkat kan, untuk membuktikan bahwa pencaksilat ini bisa masuk ke segala sisi ya, sebagai seni budaya, tradisi, sebagai olahraga dan prestasi, termasuk juga tadi sampaikan oleh Pak Haris sebagai pembentukan karakter untuk generasi muda, termasuk juga karena sekarang lagi booming nih olahraga tarung bebas ya, MMA misalnya. Nah, kita juga mengangkat di sana ada produk baru namanya Silat Bebas Indonesia. Ini semuanya tujuannya sama, untuk mengangkat pencaksilat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UNESCO kan 2 tahun yang lalu. Dan tidak kalah pentingnya saya kira kita juga jadikan pencaksilatnya sebagai jalan sosial, sebagai dakwah. Kami salah satu yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para tokoh-tokoh pencaksilat atau Menko yang ada di Tatar Jawa Barat. Ada kendala nggak untuk pemerintah maupun IPSI mengembangkan dan melestarikan budaya di negara kita sendiri? Saya kira tidak. Nggak ada kendala apapun. Ini memang tergantung daripada kita sekalian bahu-membahu di dalam rangka memelihara ataupun mengembangkan budaya kita sendiri. Jadi kekhawatiran budaya kita hilang di negeri sendiri nggak ada ya? Tidak, kalau untuk pencaksilat tidak. Kayak tadi kita akan membangun kampung pencaksilat itu. Ya, kalau Kan bisa sebagai pelestarian pencaksilat juga sebagai wahana wisata. Ya. Oke. Terkait perda ini, kelihatannya dari pergub atau perda yang rencana ingin diturunkan penguatan pencaksilat sampai hari ini belum direvisi oleh gubernur. Dorongan seperti apa dari ketua ini? Sebetulnya sih Pak Gubernur itu perintahnya sudah jelas kepada dinas terkait. Beliau memerintahkan bahwa untuk muatan lokal ini harus selesaikan di tahun ini.
Jadi perintah dari Pak Gubernur ini sudah jelas. Bahkan Pak Gubernur mengatakan kalau tanda tangan saya kapanpun siap, kalau secara teknik memang sudah siap. Dan kita memang sudah siap untuk itu, tinggal kita menunggu surat edaran dari Gubernur. Saya kira surat edaran dari Gubernur kepada